آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين وجميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى صاحب الولاية شيخ Zaini Abdul Ghani radhiyallahu anhu wa khususan ila abaina wa amwahatina wa jaddina wa jaddatina wa khususan ila jami'il awliya Allah ta'ala wa khususan ila sahibul maqam ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فتاه العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق الحكيم وأشهد أن محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه والدارين Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fastur Rabi'a Asyara bi bayani salati syari'ati wa tariqati. Amma salatu syari'ati faqad alimta bihadil ayah hafizu ala salawati al-Baqarah. Wal muradu minha arkanul jawarih al-jairati bil harakatil jasmaniyati mislul qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wal qu'ud was sauti wal alfat walidzalika ja'a al fadlul jam'i yani qala Allah ta'ala hafizu ala salawati. Wa amma salatu tariqah fahiya salatul qalbi wa hiya mu'abbadatun faqad ulimta bihadzal ayat was salawatil wusta wal muradu minas salatil wusta salatul qalbi li'anal qalba khuliqa fi wasl jasadi bainal yamin washimal wa minal alwi wal sufla wa bainas sa'adah wasyaqawah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalbu baina asabaini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha wal muradu min asabi'ini syafatil qahri wal lutfi. Nah, jadi kita membahas di sini masalah sholat. Sholat ini sekalinya ada dua, yang disebut sholat syariat,
ada yang disebut adalah sholat batin. Nah, semalam kita berbicara tentang taharah lah. Taharah itu ada dua, taharah zahir dan taharah batin. Nah, ini adalah sholat lagi. Nah, sampai kena masalah haji itu ada haji batinnya. Nah, jadi sholat syariat adalah kita sudah tahu sebertaan jadi di sini yang merujuk kepada ayat hafizu ala salawatil, jagalah engkau sholat yang 5 waktu. Nah, yang ada waktunya tuh. Wal muradu minha arkanul jawarih. Adapun yang dimaksud daripada surat syariat yaitu yang nampak oleh anggota tubuh, nang bergerak, nang ada berdiri, nang ada bacaan, ada ruku, sujud, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ada suaranya, ada lafadznya. Nih, itulah yang disebut adalah sholat syariat. Maka ini waktu kita sudah kecil sudah tahu sholat ini. Ketika sudah kita balik, maka diperdoakanlah namanya sholat zahir ini atau disebut sholat syariat. Yang kedua adalah sholatut tariqah, yaitu sholat yang lebih dalam lagi, yaitu masalah batin. Nah, sholat batin. Bahwa sholatul qalbi, sekalinya adalah sembahyangnya hati. Hati kita nih sembahyang. Kenapa jadi sembahyang? Karena sholat hati ini adalah sholat yang daim. Nah, sholat daim. Wahwa mu'abbadatun. Ini apabila sholat daim ini adalah sholat hati. Hati nih. Hati. Kenapa kita kada tahu bahwa hati kita sedang sholat? Karena hijab belum terbuka. Hijab penam, tertutup masih dinding-dinding mana. Akhirnya kada tahu bahwa batin kita ini sebenarnya taat, patuh dan tunduk aslinya dari kita. Musyakharatum bi amrih. Jadi dalam keadaan tunduk asalnya tuh. Semenjak diciptakan, semenjak diulah, kita ini diulah ada waktunya dan ada masanya sampai innalillah berjangka. Nah, sedangkan disebutlah gerak, gerik dan lain sebagainya adalah itu karena ketaatan. Ketaatan tadilah yang disebut adalah ibadah daim. Dan ini Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merujuk kepada ayat was-salawatil wusta, yaitu salat yang tengah-tengah maksudnya. Apa maksud daripada yang sholat tengah-tengah ini? Yaitu adalah sholat hati. Karena hati itu diciptakan di tengah-tengah antara pinggir, kanan, dan kiri. Antara atas dan bawah. Itu adalah hati di tengah-tengah. Makanya ayat tadi adalah menunjukkan was-salawatil wusta, yang disebut adalah sholat yang tengah-tengah. Yang dimaksud adalah hati. Nah,
Dan hati ini juga menempati di situ juga ada kadang-kadang kebahagiaan datang di hati. Dan kadang-kadang di hati kegalauan juga datang. Wah, wadah hati nih. Jadi bukan senang-senang aja hati ini urusannya. Bahkan masalah yang susah-susah pun hati tak empat juga merasakan. Nah, itulah adanya hati tadi susah, adanya hati itu tadi senang karena dalam keadaan taat. Mau empati taat. Hati tadi aslinya itu taat. Kenapa hatiku jadi susah? Karena sudah ditakdirkan kudrat iradatnya itu susah. Kenapa hatiku jadi nyaman? Karena sudah ditakdirkan kudrat iradatnya nyaman. Jadi tugasnya kita tuh hanya merasakan menahan. Imbah merasakan maimane. Imbah maimane meyakini bahwa diri kita seberataan zahir dan batin adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala, yaitu cerminan daripada yang gaib. Nah, itu nang kita nang kita ambil kesimpulan. Mujahidin, Allah Subhanahu wa taala telah berkata melewati lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu bagaikan dua jari. Hati itu bagaikan dua jari. Jadi kadang-kadang jari ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi berbulak-balik. Nah, bagaikan dua jari. Ujar hadis Nabi nih, hati kita nih kadang-kadang nyaman, kadang-kadang sakit, kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sabar, kadang-kadang syukur. Nah, kadang-kadang tenang, kadang-kadang takut. Nah, itu. Jadi Allah Ta'ala, hati setiap manusia itu seperti mana dua jari dibulak-balikakan. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki nyaman, berarti baliknya arah ke nyaman. Kapan arah hatinya susah, berarti Allah Ta'ala menghendaki susah. Itu benar. Adapun ikhtiar kita itu ibadah sekadar cuma usaha aja. Kada kawa memastikan. Tetapi selagi orang tuh masih berisi akal, maka adalah akal tadilah masih difungsikan, harus difungsikan untuk memilih yang terbaik. Nah, itu akal. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ini mengatakan akal itu kurang lebih sama lan malaikat juga diciptakan. Dari nur juga. Akal nih. Nah, akal kita nih. Dari nur juga. Dan sampai wah ini siapapun orangnya kada kawa menampakkan yang mana bentuk akal. Di dalam kitab ini juga dikatakan terdahulu bahwa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nama Syidin adalah akal. Akal. Nah, sumbernya daripada akal kita sabartaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang sudah mulai merenungkan, mentapakurakan supaya menghilangkan meluru
meleburakan diri kita, maka akal kita pun dileburakan juga. Karena kalau orang hendak tawajuhan, hendak khusyuk, maka akal kita ini dileburakan kepada yang disebut adalah induknya, itu Rasulullah SAW. Nah, ini ada aja penjelasannya di atas. Selanjutnya, jadi ini Jahidin, hati manusia tuh di antara dua jari, ini peribahasa aja lah, bukan Tuhan itu mempunyai jari. Ada apa? Ini menunjukkan arah paham aja. Di Allah Ta'ala munazzahun anil asabi'i padalilu hadil ayat wal hadis yu'lamu anil asla suratul qalbi, untuk menjelaskan bahwa hati kita ini adalah di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Jahidin orang tuh sholatnya lalai, sholatnya jahir lalai, kada tahu sembahyang, bahwa bacaan kada tahu sampai di mana kan, sembahyangnya lalai, rancak benar kita nih lalai, karena manusia biasa apa kan, lain wale. Maka pasadat sholatuhu, seharusnya Jahidin sholatnya ini rusak. Nah, kalau orang yang mendalami tasawuf tuh, maka sholat jahirnya pun kalau lalai bacaannya, kada paham, kemudian sampai di mana banyak lalai tuh, lupa, maka sholatnya adalah fasad, artinya rusak. Nah, sholatnya akan rusak. Wa sholatul jawrahi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bihuduril qalbi. Makanya Jahidin, kalau sembahyang 5 waktu atau sembahyang yang lain itu harus hadir perasaan, yaitu hadir hati. Kada sah sembahyangnya Jahidin, ataupun kada sempurna sembahyang seseorang kecuali menghadirkan perasaan hati. Nah, kalau kitab lain menyebutkan kalau orang tuh sembahyang kada khusyuk, maka kita disuruh mengqada. Kita nih banyak benar sembahyang nang kada khusyuk. Kalau orang-orang yang aktif aja diulang terus. Diulang. Bahkan mengqada nang dahulu tuh kada khusyuk sembahyangnya. Misalnya hidupnya umur sudah 60 tahun, tapi kira-kira dahulu ada suratnya kada khusyuk, diqada dia. Tetapi ini khusyuk tingkatan masing-masing pulang. Ada khusyuk tadi ibaratnya menurut fikih kan, ada aja. Kalau menurut fikih itu yang penting tahu bahwa diri kita sembahyang. Tapi kalau khusyuknya bubuhan orang ahli tasawuf, itu adalah kadang merasa diri sembahyang lagi. Nah, sampai ke situ tuh, jadi memusnahkan diri, meluburkan diri. Kalau ada masih menjongkong diri seorang, maka di situ masih bercampur berarti
Nah, sembahyang itu kada ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tunggal aja. Itu. Li'annal musalli yunaji rabbahu. Karena kenapa jadi harus hadir hati ketika sembahyang? Karena orang yang sembahyang itu sedang berpandir dengan Tuhan. Berpandir dengan Tuhan. Nah, kalau kada berpandir dengan Tuhan misalnya sedang berpandir berduaan. Kemudian kita ibaratnya mengucap HP. Nah, berarti kita tuh kada khusyuk. Nah, misalnya kita sedang berdialog berduaan, berpandiran berduaan, tetapi hati kita kalain. Nah, itu ibadahnya ataupun munajatnya kurang sempurna. Akan tetapi jahidin di sini tempat daripada berpandir lawan Tuhan sabujurnya adalah hati yang berpandir. Makanya apabila lalai hatinya pasti akan rusak kedua-duanya. Hatinya batal sholatnya, apalagi zahirnya sholat 5 waktu itu batal juga. Ini menurut kitab sini ya. Nah ini padahal khusus orang-orang sudah wali mendengarkan ini nih. Nah ibaratnya batal batin tuh lah. Ini tuh apabila orang tuh lalai. Li'anal qalbi aslun wal baqi tabi'un lahu. Jadi kalau seseorang itu dalam ibadah yang diutamakan adalah hati dulu. Hati, ibadah dulu, dialog, nahab dulu hati. Kalau sudah nahab, berarti yang zahir tadi ibadah sholat 6 waktu tuh, maka mengikut hanya lagi. Kalau sudah nahab hatinya, seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila bagus daging tersebut, maka bagus pula seluruh jasadnya. Apabila rusak segumpal daging, maka rusak pula seluruh akan jasadnya. Yaitulah yang dimaksud hati kita. Nah. Wassalatu syari'ah mu'akkadatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa maratin. Nah, jadi kalau sholat syariat ini kita tahu aja wajib 5 waktu aja. Nah, berwaktu dan jumlahnya pun banu juga, pasti juga. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kada boleh kita melebihi sembahyang nih. Kalau ibaratnya saking semangatnya sembahyang zuhur 5 rakaat, haram hukumnya. Atau ibaratnya subuh 2 rakaat, kenapa aja subuh 2 rakaat aja. Ditambahi menjadi 3 rakaat, kada boleh. Mu'akkadatun sudah dipastikan sudah waktunya, jumlahnya sehari semalaman 5 rakaat. Nah, itu apabila sholat yang fardu. Apabila sholat yang sunnah, ayo saliyah haji sholat fil masjid bil jamaah mutawajjihan ila Ka'bah. Kalau nangarnya sunnah nih terserah aja macam-macam. Nah, yang ngarin sunnah itu pun ada tertibnya juga. Nah, kemudian baca Al-Fatihah sampai salam kan 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, terserah aja ngarannya sunnah.
Tapi ada tertibnya juga, kada boleh rukuknya bakayang. Nah, karena ini ada tertib sudah. Kalau saking semangatnya kan sembahyangnya rukuknya ke muka, karena sudah sudah biasa ya rukuk ke muka, bakayang kan ke belakang. Hendak mencari susah payahnya beribadah, kada boleh juga karena sudah sesuai aturannya. Kemudian Jaiden sholat itu kalau sholat nang fardu itu bertempat, sholat sunnah pun ada tempat, yaitu kalau berjamaah di masjid ataupun berjamaah di rumah ataupun di mushola. Dan tujuan daripada Ka'bah, kiblatnya ke Ka'bah itu apabila sholat nang syariat tadi. Dan wattaba'an bil imam bila riyain wa sam'atin. Akan tetapi ini imam pulang kalau berjemaah nih, dan kada diterima ibadah syariat ini ataupun sholat ibadah ini kalau masih riya, ada berpahala atas sum'atan atau pinangarane minta puji. Nah, bersyarat namanya sholat syariat nih. Wa amma sholatut tariqah fahuwa mu'abbadun fi umrihi. Akan tetapi Jaiden, sholatnya batin itu adalah selama-lamanya sepanjang umur. Wa masjiduha al-qalbu, sedangkan masjid tempat ibadahnya adalah hati. Selalu istiqomah terus menerus ya. Kalau masjid ini bisa berjarak juga berwaktu kalau ke masjid kan. Kalau lawasan dikunci kaum juga masjid. Kada mau mungkin kaum menunggu pintu kan. Kalau sholat daripada batin itu kalbun hati. Dan selalu maksudnya senantiasa mu'abbadatun, yaitu sholat daim ngarannya tadi. Wa jama'atuha istimau qawil batin ala istighfar bi asmi tauhid bilisanil batin. Nah, dan cara berjamaahnya yaitu dengan cara batinnya ini menyibukkan dengan asma tauhid bilisanil batin. Jadi sekalinya orangnya lah kalau sudah sholat batin itu ada diberi Allah Ta'ala Asma'ul Husna, Asma'ul Azam, sagan sidin nah. Baik diambil daripada paguruan ataupun datang seorang. Nah itu nanti diamalkan. Nah, dan itu kada berwaktu. Hendak di mana dipakai? Kawa. Walaupun maaf saja di dalam WC. Itu asma biasanya diberikan oleh Allah Ta'ala, bisa lewat paguruan, bisa lewat seorang dapat, yang disebut adalah dapat ilham. Ini adalah tempatnya, cara berjamaahnya orang ahli batin tadi. Adapun Pak Imamannya, nah ini Pak Imaman juga nih. Batin ada Pak Imaman. Sauku fuade, imamnya adalah kerinduan kalian. Nah, kerinduan ada imamnya, kerinduan daripada hati tadi ada. Dan kiblatnya ada juga sekalinya, yaitu ahadiyah. Ahadiyah artinya Allah Ta'ala yang tunggal.
kada berkiblat dan kemana-mana lagi. Kalau ibaratnya umpat kayak masjid, sholat batin ini kada. Atau ibaratnya mencari Pak Imaman, kada. Di mana aja berada, posisi di mana aja, duduk nang kayak apa aja, pokoknya kada bermusim. Hawa ibadah batin. Nah, kiblatnya adalah hanya jamal samadiyah wa kiblatul hakikat. Nah, itulah yang disebut ibadah hakikat. Nah, jadi hatinya hanya memandang, tafakur nih, dipikirkan, akal masih mentafakur nih, yang dipikirkan hanya zat wajibul wujud saja dalam arti apa saja yang terlintas, apa saja yang terlihat, apa saja yang terlenung, maka dibuktikan bahwa itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan itulah daripada mazhar ataupun kenyataan Allah taala. Nah, mazhar. Nah, disitulah disebut orang adalah ibadah batin. Nah, itu ibadah batin. Ini apabila kita pakai itu kenal benar pahalanya. Lebih daripada ibadah zahir, lebih daripada ibadah sunat. Makanya ada orang-orang ahli sufi itu imbas sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum. Merenung aja dia. Nah, apa aja orang tuh aja kada sembahyangan sunat lagi kah dia. Padahal ampun orang harap lagi daripada sunat batin main. Nah, dan dipikirkan apakah dipikirkan dari Allah Ta'ala apa seperti ya Allah. Kemudian ujung-ujungnya adalah sumbernya sampai wahdatul wujud tadi. Ya, itu ibadah batin dok. Wal qalbu war ruhu masgulun bi salat ala dawam. Nah, hati kalau masih berpikir, hati ngarannya taklah. Tapi kalau sudah hilang pikiran, disebut roh. Karena kalau hati itu ibaratnya masih menggunakan otak, tafakur tuh. Itu kalbun ngarannya tak. Nah, dibulikakan terus. Nah, kalbun. Kalau roh itu artinya sudah akalnya kada berfungsi lagi. Nafsu kada berfungsi, berbulik ke akal. Akal kada berfungsi, berbulik ke roh. Roh ini ketika istirahat anggota badan. Dan akal pun umpat istirahat juga. Kada kawa lagi memilih dan memilah. Kalau sudah roh. Jadi roh aja lagi nang sama roh nang bisa bertahuan. Dan roh inilah yang akan berjumpa dengan roh Nabi. Dan roh ini juga yang akan berjumpa dengan para aulia. Dan roh ini juga yang bisa menembus langit sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan roh ini juga yang akan mendengar Allah Subhanahu wa taala berkalam-kalam dengan dirinya. Nah, fal qalbu la yamutu wa la yanumu. Sesungguhnya roh itu tidak mati dan tidak tidur. Ada kematian. Jadi orang itu kan pindah alam aja. Nah, itu bujur tak? Ada kematian. Wa huwa musgulun bin naum wa yaqazah bi hayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin. Dan sesungguhnya roh tadi sesungguhnya ketika tidur ataupun dalam keadaan jaga orangnya sibuk sekali. Sibuk bihayatil qalbi tetapi kada bisi suara bila sautin wala qiyamin wala qu'udin kada ada bentuk berdiri kada, berduduk kada, bersuara kada, berlapat kada. Nah, ya roh tadi.
Ada daya anunya, ibaratnya hanya, tetapi biasanya roh ini sedang berdialog, roh ini sedang bekerja, tetapi meninggalkan bekas di badan. Akhirnya ketika kita sudah sadar, kita ingat akan sudah terjadi. Sama seperti mimpi tadi. Wa huwa mukhatabun bi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau nasta'in, itu minta pertolongan. Dan mutaba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jahiden ketika orang batin, ketika orang ibadah batin, maka ini sebaiknya adalah mutaba'ah. Artinya batin kita ini dileburkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dileburkan batin tadi. Caranya nih, mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah ini ulama mengatakan, adapun mutaba'ah adalah mengikuti daripada matbu' kepada tabi', mengikuti daripada mutaba'ahnya artinya mengikuti banyak kepada yang satu. Nah, itu mutaba'ah satu. Yang satu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah. Jadi kita harus dileburakan. Ibaratnya banyu aslinya daripada sumber yang kecil, kemudian dimasukkan ke lautan samudra. Jadi diri kita tuh ada lagi. Nah, itu mutaba'ah itu artinya. Mutaba'ah itu artinya ada lagi diri kita. Ketika kita batin tadi. Nah, kalau sudah batin tadi. Dan memang biasanya zahir dan batin, Pak, kita mutaba'ah bi Rasulullah nih. Akan tetapi zahirnya kita nih banyak syaratnya. Karena zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Rasulullah, surahnya Rasulullah, sarirahnya Rasulullah itu kita kalau kau mau pakai. Surahnya bentuk muka kita berbeda. Nah, kemudian awak kita berbeda. Surahnya nih. Kemudian sarirah, perjalanan hidup ini kita juga berbeda. Kita dari mana asal-usulnya kan? Keturunan siapa? Paling kada sirah benaham, yaitu hati kita batin barang mau katakan hidup. Nah, jadi kalau kita nih ibaratnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaluruhan tuh hampir kada kawa. Tapi kalau kita mencoba paling batin barang, nah gitu, batin barang dileburkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batin barang. Jadi fi hadil ayat syaratu ila hal arifin wa intiqalihi min halil ghaib ila hamdrah. Nah, karena sesungguhnya al-anbiya wal awliya yusalluna fi qubrihim kama yusalluna fi buyutihim. Jadi para nabi dan para awliya ini mereka tuh beribadah batin lah. Beribadah batin tuh kada waktu hidup aja soalnya. Sampai ke kuburan mereka beribadah batin. Nah, para wali ini ibadah batinnya tuh sampai di kuburan. Ibadahnya itu bukan rukuk, sujud, tahiyat.
akan tetapi adalah munajat, berpandir lawan Tuhan. Nah, itu yang disebut namanya ibadah batin bubuhannya nih. Fa'ijan Islam syaratus syariah wa tariqah zahir wa batin faqad tammat syaratuh. Nah, kalau seandainya kita nih ibadah nang zahir nih sudah tuntung rukun syarat, kemudian batin kita paham, kita pakai, itulah yang disebut sholat yang sempurna. Takunu sholatun tamah wa ajruha azimul qurbah biruhaniyah wa darajul jasmaniyah fayakunu hajar rajul abidan fi zahir wa arifan fi batin wa idza lam tasir salatu tariqah bi ayatil qalbi fa huwa nakisun wa ajruhu yakunu min ad-darajati la min qurbah. Jahidin, kalau seandainya kita nih sholat baik kita sholat, maka disebut adalah sholat orang yang ahli ibadah. Nah, apabila kita sholat yang zahir baik, yang batin baik, maka disebut kita ada sholat arifin, arif billah. Nah, yang mudah-mudahan paham ya Allah. Bagi gimitan Allah Ta'ala juga yang memahamakan, dan mudah-mudahan kita banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidayah taufik untuk bisa sholat daim ini ataupun disebut sholat batin. Insyaallah kita berzikir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu
Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Hu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, 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 Allahu, Allah, 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 Allah. Oh, اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله تقبل الله منكم